Um, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Saskia Imani dari kelas IHD. Di sini saya akan menjelaskan tentang fikih al-bi'ah. Apa sih fikih al-bi'ah? Fikih al-bi'ah adalah fikih yang membahas tentang isu-isu lingkungan, di antaranya tentang air, sanitasi, reboisasi, dan restorasi. Fikih al-bi'ah mengajarkan bagaimana konsep lingkungan dalam Islam. Sebagai alat pemberdaya adalah manusia dan lingkungan itu sendiri. Yang menjadi fakta luar biasa, dalam Islam sudah dijelaskan pentingnya lingkungan dalam kehidupan. Sebagaimana telah kita lihat dalam ayat-ayat Al-Quran, sudah dijelaskan bagaimana pentingnya isu-isu lingkungan. Yang selanjutnya, baik, sebentar. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Allah menghendaki kehidupan yang bersih. Di sini berarti Allah sudah menciptakan bumi sebagai tempat hidup bagi manusia, dan manusia diharuskan merawat bumi tersebut agar tetap lestari. Dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah telah menyampaikan betapa pentingnya mengurus kehidupan di bumi ini. Yang selanjutnya, dalam Quran surah ayat Ar-Rum, ayat 41, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagia apa akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, bukan rahasia umum lagi, kerusakan yang ada di darat dan di laut mungkin sekarang juga kita rasakan, di antaranya pertambangan minyak yang ada di laut lepas. Terkadang minyaknya itu tumpah dan menyasar ke ikan-ikan yang ada di dasar laut. Dengan begitu, dampaknya pasti ke para penelayan. Mereka tidak bisa menghasilkan ikan yang sehat seperti sebelum kejadian tersebut. Selanjutnya, banjir. Banjir menjadi peristiwa yang sangat menakutkan. Mungkin di akhir-akhir bulan kemarin ada peristiwa banjir bandang yang menyerang Madura kalau tidak salah. Dan itu menyebabkan korban jiwa. Tanah longsor, pembukaan lahan liar, yang dapat menyebabkan berbagai masalah. Seharusnya problematika seperti ini itu tidak disebabkan oleh sesuatu hal yang remeh. Mungkin jika pembukaan lahan itu digunakan untuk membuka lapangan pekerjaan mungkin bisa dipahami, namun jika pembukaan lahan hanya digunakan sebagai sarana wisata ataupun kegiatan yang kurang bermanfaat, mungkin hendaknya ditunda terlebih dahulu, karena tanpa adanya restorasi dan kita hanya memikirkan tentang cara mengeksploitasi, itu pasti tidak akan memberikan penyelesaian. Dan selanjutnya, kajian lingkungan hidup dalam Islam. Yang pertama, kajian tentang alam semesta sebagai wujud cinta Allah yang tertulis dalam Quran surah Al-Hijr ayat 19 dan 20. Yang kedua, penciptaan air sebagai sumber kehidupan yang tercantum dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 30. Yang ketiga, melestarikan lingkungan hidup sebagai manifestasi keimanan yang tercantum dalam Quran surah Al-A'raf ayat 56. Dan yang terakhir, kerusakan bumi adalah ulah manusia yang tercantum dalam Quran surah Asy-Syura ayat 30. Dari dinamika konflik-konflik yang telah dijelaskan tadi, bukankah sudah jelas Allah sudah menyuruh kita sebagai manusia untuk menjaga lingkungan, tidak serakah terhadap sumber daya. Lingkungan memang digunakan untuk kemaslahatan manusia, namun bukan berarti kita bisa mengeksploitasi tanpa adanya rekonstruksi lebih lanjut untuk membenahi hal tersebut. Dan yang terakhir, tentang lingkungan hidup dalam perspektif Islam. Oke. Yang pertama, rupu'ul ibad.
yaitu yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan Allah sebagai penciptanya. Mungkin konsep rubu'ul ibadat dan rubu'ul muamalah mungkin sama dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Dan rubu'ul muamalah yaitu menata hubungan manusia dalam pergaulan dengan sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mungkin untuk rubu'ul muamalah ini seperti jual beli atau sewa menyewa dan berkaitan tentang kegiatan ekonomi. Rubu'ul ibadat sendiri mungkin tentang sholat, berdoa, ijtihad kepada Allah, dan seperti itu. Dan yang ketiga rubu'ul munakabat, yaitu menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga. Yang keempat, rubu'ul jinayat, yaitu menata pengamanan suatu tertib pergaulan yang menjamin keselamatan dan ketentraman dalam kehidupan. Sudah jelas bahwa ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah melalui surat-surat yang telah turun lewat Nabi Muhammad tentang bagaimana pentingnya merawat lingkungan bagi umat Islam. Sebagaimana telah dijelaskan, berbagai surah yang memberikan perintah kepada kita untuk senantiasa menjaga lingkungan. Di sini saya akan menyampaikan sedikit opini. Mungkin jika kita ingin menyelamatkan bumi, itu bisa dimulai dari diri sendiri, dimulai dari kita tidak membuang sampah secara sembarangan, terus memulai menanam pohon. Ya, saya akui memang susah sih kita mengajak orang lain untuk melakukan hal tersebut. Jadi tanamkan dulu kepada diri kita sendiri, lalu kemudian orang terdekat, dan insya Allah lama-kelamaan hal tersebut bisa tersalurkan, bisa tersebar ke orang lain. Mungkin cara penerapan yang bisa dilakukan seperti itu. Seperti yang telah tergambar, kita sebagai umat muslim yang cinta akan kebersihan, kesucian, sudah seharusnya kita menjaga lingkungan kita agar tidak terkena najis-najis yang dapat menyulitkan kita dalam beribadah ataupun kesehatan kita. Dengan isu-isu seperti banjir, itu kan juga menghambat bagaimana kita sholat, bagaimana kita melakukan kegiatan sehari-hari, itu pasti sudah merugikan diri kita sendiri. Dan hal seperti itulah yang harus kita waspadai. Itu bisa merusak kegiatan kita sehari-hari hanya dengan suatu kejadian yang diakibatkan oleh manusia. Dengan begitu, marilah kita membuang sampah secara teratur, secara tepat. Kalau memang bisa dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, agar lebih memudahkan orang lain untuk mengolah lebih lanjut tentang sampah tersebut. Mungkin sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mungkin yang saya sampaikan ini tidak terlalu dalam mengenai apa itu Islam dan lingkungan, namun saya berharap teman-teman sekalian bisa paham dan mengerti apa yang saya sampaikan dan bisa menambah pengetahuan teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.